Banyak orang dulu mengunjing-unjingkan kota Batam ini seperti Texasnya Indonesia. Maka saya berpikir yang bisa mengendalikan air, api, dan dan udara. Iya. udara karena KTP. Iya. Jangan ke situ. Nanti bulan depannya saya bayar tanggal 33 ya. Itu gimana? Nipu nggak itu? Jangan larut ke dalam keterpurukan. Jangan larut dalam keterpurukan. Berarti terus bangkit ya. Iya, bangkit dan jadi terang. 2024 itu ya. Hai semuanya, di video kali ini adalah podcast cerita bareng. Di sini kita akan cerita bareng dengan teman-teman kita, menceritakan bagaimana pengalaman hidup mereka selama di kota Batam ini, menceritakan pengalaman situasi yang tidak pasti dan kekhawatiran sampai bagaimana bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. Dukung podcast cerita bareng ini dengan like, komen, dan subscribe. Selamat menonton. Hai semuanya, hari ini kita ada di podcast amatir cerita bareng bersama Joni Jawa Manu. Halo Joni. Pak. Apa kabar? Sehat. Ngomong-ngomong nih, aku panggilnya apa ya? Joni, Jawa, Man, atau Rum? Joni aja lah. Joni aja ya? Iya. Wah, terima kasih ya udah datang di podcast amatir cerita bareng ini. Akhirnya bisa nyampe juga ke rumah ini ya. Jadi gimana kesibukan? Apa hari ini? Kesibukan hari ini ya kerja. Oh kerja ya? Oh jadi tadi baru kerja langsung nyampe ke sini? Pulang kerja, pulang ke rumah, mandi, baru sini. Oh ya, makasih ya udah datang ke sini ya. Sama saya juga udah diundang di acara podcast yang selama ini minta diharap diundang. Akhirnya diundang juga kan? Oh jadi selama ini berharap ya? Waduh. Ya mudah-mudahan setiap teman-teman yang kita undang itu punya cerita yang bisa jadi inspirasi buat teman-teman. Atau mungkin kadang-kadang teman yang kita undang itu ceritanya sama teman-teman yang lagi nonton podcast cerita bareng ini, ya kan? Wow. Jadi kalau boleh tahu sekarang ini sudah berapa lama sih di Kota Batam? Atau dari tahun berapa? Dari tahun 2010 sampai ke 2014, berarti malah kurang lebih 13 tahun. 13 tahun. Wow. Ya? Oh, itu sudah lama sekali ya? Lama banget tuh. BTW, kenapa kemarin itu bisa kepikiran ke Kota Batam? Waktu pas tamat sekolah kan sempat dulu kerja dulu setahun. Tunggu aku potong. Asalnya dari mana sih? Dari Jakarta. Jakarta itu bukan kampung ya? Iya. Udah kampung sekarang. Oh sekarang udah kampung. Ibu kotanya pindah. Oh ibu kotanya pindah. Iya. Lagi proses ibu kota ya. Oke tadi lanjut. Jadi sekolah? Ya tamat sekolah, sempat dulu kerja di Jakarta setahun kan. Terus habis itu habis kontrak. Orang tante nawarin kan, udahlah kamu ke Batam aja. Di Batam waktu 2010 itu kan masih gampang-gampang aja, jangan datang aja ke Batam gitu. Gituan. Satu minggu di Batam ada orang, kebetulan dulu kan masih bisa lah orang dalam bawakan. Masuk kerja, puji Tuhan, sampai kerja di kawasan bintang industri Tanjung Uncang selama setahun. Habis kontrak baru pindah lagi kerja di Mukakuni. Selanjutnya ke Batam Center dan sekarang akhirnya di proyek. Oh, sekarang intinya masih kerja ya? Iya. Puji Tuhan masih kerja ya. Apa kata pertama menurut kamu saat sampai ke Kota Batam? Pertama kali kamu nyampe Kota Batam, apa sih kata-kata pertama yang ada di pikiranmu? Pikiranku dulu waktu pas pertama kali nyampe di Batam, tujuannya itu satu, kerja, bahagian orang tua, terus habis bahagian orang tua kan, yaudah mencari kehidupan selanjutnya di Kota Batam ini ya. Waktu ngeliat Kota Batam, gimana sih pendapatmu? Banyak orang dulu mengunjing-unjingkan Kota Batam ini seperti Texasnya Indonesia. Maka saya berpikir, Texasnya Indonesia. Oke. Berarti
banyaknya peluang untuk perjudian, macam-macam lah. Kayaknya Tapi gitu ya, kayaknya dulu gitu sih. Iya. Terus. Nyatanya ternyata nggak seperti itu yang kita duga kan, yang diomongin orang. Atau enggak mungkin dulu kali ya, Iya. tahun 1000-an mungkin ya. Mungkin ya. Tapi aku datang ke Batam 2011 juga, belum terlalu melihat se-Texas apa sih Batam ini sih. Oh gitu ya. Aku nyampe ke kota Batam itu hal yang pertama paling saya dapatkan itu ini, istilah T.O. Beng. Nah, waktu pertama lihat T.O. Beng itu gimana? Merasain juga nggak sih? Apa sih T.O. Beng? Kenapa Obeng? Pertama kali dengarnya itu waktu itu gimana sih? Atau udah pernah dengar sebelumnya? Belum. Jadi kebetulan pas Bapak singgung itu kan, namanya kita dulu di Jakarta. Tahu cara untuk cuci tangan itu? Oh, ini oke, cara cuci tangan. Jadi saya pikir itu cara untuk minum. Oke. Karena itulah orang kampung ya. Iya. Kampung. Jadi saya pikir itu cara untuk orang minum. Saya minum. Biasanya itu ada di nasi padang atau warung makan. Iya, warung makan yang ini ya. Iya. Dan yang jeleknya orang yang jualannya nggak ngasih tahu itu cuci tangan. Kan ada satu lagi ceret pekuat agak tinggi dia. Oh iya, yang transparan. Iya. Kalau di Jakarta itu ceret minum gitu Pak. Iya. Nah baru itu satu. Yang kedua, awal mulanya itu saya pesan minum T.O. Beng itu dulu di Jakarta bilang nggak T.O. Beng. Iya, es teh lah ya, es teh manis atau es teh. Iya. Sampai di Batam ini gimana? Dibilangnya T.O. Beng banget. T.O. Beng. Oh. Saya nggak pesen T.O. Beng, dia bilang kan. Iya itu es. Apa teh manis kasih es katanya. Betul. Saya pikir teh yang diaduk pakai obat. Iya. Agak ini ya, memang mungkin atau hanya di Batam aja kali ya T.O. Beng ya, nggak tahu ya kalau di Medan gimana ya? Tahu? Di Medan enggak. Oke, es teh juga. Immanuel di Medan gimana? Es teh manis ya. Oke. So, jadi sampai ke kota Batam ini kemarin langsung tinggal sama siapa? Kebetulan ada family kan, tante, adiknya mama. Gitu. Oh, jadi tinggal di situ. Tapi ngomong-ngomong Pak Mas ngebahas tentang T.O. Beng, nggak ada minum kita nih Pak. Oh iya, lupa. Bintang tamu. Kalau Immanuel kemarin nggak dikasih minuman nggak apa-apa. Ini Joni Jawa Manurung. Makasih Bapak kameramen. Aduh, makasih ya. Aduh. Ini namanya teh manis. Kalau di sini T.O. Beng. Dingin. Kita minum dulu lah ya. Teh yang dikasih T.O. Beng di dalam botol ya. Iya. Kita minum dulu ya. Immanuel juga minum ya. Kameramen boleh minum. Seger ya? Seger, oke. Oh jadi nyampe kota Batam tuh pertama kalinya tinggal sama saudara atau family? Sama. Memang rata-rata gitu sih, orang yang mencoba merantau ke mana? Ke kota Batam sih, titik amannya memang harus sama keluarga ya, lebih enak. Ada sih yang merantau ke Batam dia karena teman satu kampung atau mungkin nekat kali ya. Ada yang juga kayak gitu. Tapi dia dapat pertemanan waktu di Batam, sama-sama nganggur. Ini biar agak tengah gitu. Set, kita ketutup nggak kameranya? Aman ini ya, nggak menghalangi wajah kamu ya. Cocok, oke. Untuk sekarang ini kegiatannya tadi katanya kerja ya? Iya. Bekerja. Gimana? Ambil kuliah juga atau kursus-kursus lainnya nggak sih? Kemarin sempat kuliah sih. Sempat kuliah. Ini statusnya sudah lulus atau gimana? Belum sih. Oh belum. Oke. Kalau menurutmu kalau menurut John ini perlu nggak sih kita sudah bekerja nih, terus ambil kursus-kursus gitu, menurutmu perlu nggak sih? Itu sebenarnya perlu Pak, karena apa? Kita kedepannya itu masuk ke dunia persaingan. Jadi kita itu harus memang mengupgrade diri. Jangan kita mentok di situ aja terus. Iya. Karena semakin kedepannya itu kan akan semakin banyak persaingan. Iya. Gitu loh. Karena selama ini teman yang saya temuin itu, misalnya dia kerja kontrak setahun. Iya. Dia berpikir ya sudah dia kerja selama setahun aja gitu. Padahal menurut saya sih kalau bisa memang dia kerja dan anggaplah gajinya juga bagus, nggak ada salahnya dia ngambil yang khusus per 3 bulan, entah kursus
salon Ya. atau kursus nama Menjahit. komputer, ya menjahit. Menjahit. Jangan pas nanti nggak kerja baru sibuk mau cari Iya. kursus atau keahlian. Tujuannya apa? Selama kerja kalau sambil ngikutin kegiatan kursus, yang bayar kegiatan kursus itu ya dari hasil gajinya itu Gaji kan. kita. Jadi menurutmu itu penting lah ya, Penting. untuk Penting kedepannya ya. banget. Iya. Siapa tahu tidak dilanjut sama perusahaan yang sekarang atau PT yang sekarang Jadi ini. selama menganggur dia ada kesibukan yang lain. Betul. Iya. Sampai menunggu dia bekerja kan. Siap. Betul. Menurut kamu, Joni, cari kerja di Kota Batam tuh susah nggak sih? Atau gini aku buat, dulu sama sekarang sama-sama susah atau ada perbedaan? Perbedaannya pasti ada, Pak. Waktu pertama kali nyampe sini lebih gampang? Lebih mudah. 2010 sampai ke 2014 itu masih mudah. Tapi memang kalau susah cari kerja itu mungkin tergantung orangnya juga ya. Bisa jadi. Ya, atau relasi juga perlu. Ya semakin banyak di Batam ini kalau banyak relasi atau komunitas itu Lebih mudah. mau lebih mudah. Walaupun nggak memastikan cepat dapat kerja, tapi Iya. kayak memperbanyak kemungkinan ya. Wow. Membantu. Oh gitu. Jadi tahun ini juga menurutmu di tahun 2024 ini juga tambah susah cari kerja di Kota Batam. Makin sulit, Pak. Jadi kalau misalnya ada saudara-saudaramu mau datang ke Kota Batam, "Bang, cariin kerja laku di Kota Batam." Apa sih jawabanmu? Ya paling saya bilang kamu sanggup, Oke. kamu Ayo ya. bisa. Oke. Tapi kalau kamu nggak sanggup, Iya. ya otomatis kita kalah. Betul. Makanya seperti slogan Batam, Mm-mm. bila Anda tiba, Anda menang. Oke. Itu yang positifnya. Iya. Yang negatifnya? Bila Anda tiba, Anda mengalah. Oh. Itu slogan Batam. Selamat. Oke, selama di Batam pernah merasa nganggur nggak sih? Kalau dibilang nganggur pasti lepas. Pernah ya. Di tahun berapa itu? Pernah merasa nganggur? 2018 saya pernah 2018. Berapa lama? setahun. Setahun ya. Apa sih perasaan menganggur selama setahun itu? Waduh, Merasa tidak berarti gitu ya. kayak istilahnya kayak gimana ya? Kalau orang kita dulu bilang kita berduit teman ada, kita nggak berduit teman jauh. Iya. Tapi untungnya puji syukur saya kan kebetulan masuk komunitas rohani kan, komunitas gereja. Jadi istilahnya saya nggak merasa terkecilkan, nggak merasa terkucilkan. Seperti dikuatkan. Iya. Itu makanya untungnya kita ikut komunitas itu ya seperti itu. Komunitas anak muda ya, Iya. yang bernuansa rohani ya. Iya. Ya mungkin teman-teman di Kota Batam yang apapun agamanya, mungkin kamu masih anak muda, ayo bergabung dengan komunitas rohani sesuai agama, sesuai agama kalian supaya lebih kuat secara rohani. Iya, betul. Jadi apapun yang dihadapin di Kota Batam ini sesulit apapun, tetap ada teman-teman rohani yang menguatkan. Gitu sih. Kami dulu waktu saya masih belum menikah adalah tim dengan Joni juga. Kita bagian tim drama. Iya. Emmanuel kemarin juga drama. Iya. Dan ini juga drama. Hal-hal apa aja sih yang pernah membuat kamu paling terpuruk di Kota Batam ini? Mungkin selain dalam arti menganggur itu sebenarnya sudah hal yang terpuruk ya, tapi mungkin bukan paling terpuruk. Nah, ini pertanyaan ini mungkin selain hal menganggur, hal apa yang paling terpuruk menurut? Selain jomblo lah. Sekarang masih jomblo? Iya, jomblo. Oke, lanjut. Jadi hal terburuk itu, Pak, Ya. Salah satunya aja sih. mencintai seseorang, tapi orang itu tidak mencintai kita. Oh my god. Itu memang sakit rasanya. Iya. Ini kalau diteruskan panjang. Jadi yang penting kita hanya bertanya saja dan itu jawabannya. Oh begitu ya. Jadi kita mencintai seseorang, tetapi orang itu tidak mencintai kita. Oke. Saya jadi pengen nyanyi tapi nggak berani. Oh begitu ya. Mencintai seseorang, tetapi orang itu tidak mencintai. Itu hal yang paling terburuk ya? Terburuk. Saya itu hal yang paling terpuruk ya, salah satunya ya, walaupun salah banyak ya, maksudnya banyak, tapi saya pilih salah satu itu
waktu saya kecelakaan kerja itu. Dengan kerja yang ditangani nih. Iya. Waduh, itu gimana teman-teman komunitas kita itu, rohani itulah yang membangkitkan, yang membuat kita semangat supaya tetap percaya diri gitu sih. Tapi waktu kamu merasakan hal yang terpuruk yang tadi Johnny bilang itu, pernah curhat-curhat gitu nggak sama teman-teman yang rohani? Pernah. Tapi kan yang namanya kita pun, mereka pun juga sama juga kan. Oh, mereka sama juga merasakan itu kan? Gitu kan. Jadi ya ternyata banyak juga ya. Jadi sama-sama saling pernah gitu mencintai seseorang, tapi dia tidak mencintai seseorang, tetapi dia tidak mencintai kita gitu ya. Aku geli ya. Aku geli karena aku udah nikah. Ini biasa aja karena belum nikah. Gitu ya teman-teman ya. Oh begitu ya. Oke. Dan tadi kan Johnny udah sampaikan tadi kan. Nah, itu bagaimana sih Johnny menjalaninya ketika menghadapi hal terpuruk yang tadi Johnny ceritakan itu? Iya, jangan larut ke dalam keterpurukan. Jangan larut dalam keterpurukan. Tapi kita bangkit dari hal itu. Tunggu. Si Immanuel di belakang sana? Iya, katanya. Oke, lanjut. Jangan terlalu dalam keterpurukan. Ya, keterpurukan. Tapi kita bangkit dari situ. Percuma kita ikut komunitas, ya kan? Berarti kan dari komunitas itu masih ada peluang-peluang untuk yang lain. Oke, baik. Jadi jangan larut dalam keterpurukan atau kesedihan itu ya. Berarti terus bangkit ya. Iya, bangkit dan jadi terang. 2024 itu ya. Gue mau nih. Sudah lama tinggal di Batam, statusnya jomblo aja. Gimana itu? Apa memang lagi nggak nyari atau gimana sih? Kan tadi jomblo bener ya? Iya, jomblo. Pertanyaannya si Manuel pas juga ini. Jomblo atau sudah punya pacar? Oh, nggak perlu ditanya. Kenapa statusnya masih jomblo? Nah, itu pertanyaan. Kenapa sih masih jomblo? Apa kamu, Johnny ini mencari orang yang tepat, yang bisa mengendalikan air, api, dan udara. Iya. Udara karena KTP. Iya. Jangan ke situ. Jangan ke situ. Ini ke jomblo ya. Ke jomblo. Soalnya bapak itu kemarin baru datang ke Batam. Jangan gitu. Oke. Jadi kenapa sih masih jomblo? Apa memang hanya nunggu waktu aja dirimu atau bagaimana? Selama ini masih mencari-cari? Masih mencari. Tapi tidak terlalu intens gitu. Tidak terlalu intens. Tapi tetap mencari aja. Tetap mencari karena yang kita cari itu pun harus memang sesuai dengan kita, pas di hati, pas juga dengan kedua orang tua kan. Nah, yang penting terutama itu yang seiman. Karena banyak juga orang yang menjalin hubungan nggak seiman, ujung-ujungnya di tengah jalan selesai. Gitu. Iya. Karena memang tujuan berpacaran itu memang bagusnya sampai di pernikahan. Iya, betul. Ya mudah-mudahan Johnny cepet dapat pacar deh, atau mungkin banyak sasaran-sasaran yang bisa didoakan dulu ya. Mudah-mudahan ya. Amin. Menurutmu atau prediksi atau harapan itu di umur berapa sih mau menikah? Kalau keinginan sih, walaupun nanti memang bisa lewat. Kira-kira di umur berapa sih harapanmu kalau menikah? Sekarang umur berapa? Sekarang umur 33. Kalau bisa sih memang harapannya sih 34. Oh, tahun depan ya. Wow. Karena orang tante pun bilang kan, pikirkan di umurmu nanti. Umurmu sekarang aja sudah 33. Binomat satuan aja 12 tahun. Oke. Otomatis masih sanggup nggak umur kita sekitar 50-an untuk bekerja. Sedangkan kita pun tahu kan, usia manusia sekarang ini umur 44 aja udah banyak yang sakit-sakitan. Iya. Makanya diharapkan kalau bisa 34 lah. 34 ya. Kalau 34 tahun memang cepat ya dengan sekarang ya. Ini sekarang 33. Ya doa kami cepat ya. Amin, mudah-mudahan Pak. Tapi percayalah, cepat dapat pacar itu belum tentu juga hasilnya itu ke pernikahan ya. Tapi ya terus selektif memilih
memilih, tapi jangan terlalu ini ya. Jangan terlalu ditakar-takar gitu ya. Kira-kira ngelihat cocok, doakan. Itu kira-kira ya. Oh ya, nah ini bagus nih pertanyaan ini. Jadi tipikal cewek apa sih atau tipikal cewek apa sih bagi seorang Johnny ini? Menurutmu kalau nanti dapet atau minta sama apa sih? Apa lah ya? Apa bilangnya? Bingung saya jadi. Seperti apa sih tipikal cewek yang Johnny suka? Gitu. Kalau aku sih nggak mulu-mulu Pak. Yang penting satu tujuan. Satu tujuan. Yaitu membangun rumah tangga. Oke. Lalu satu tujuan sama satu prinsip. Satu prinsip. Oke. Itu ingat teman-teman. Oke. Kalau kemarin aku tanya tipikal cewek sama teman kita sebelumnya di episode 1. Yang penting putih kulitnya. Iya, yang putih kulitnya. Waduh. Simpel itu. Ini agak berat, tapi yang di atas pohon putih juga Pak. iya. Tengah malam putih. Iya. Tapi kan semua orang bebas sih berpendapat soal tipikal. Ya, tapi unik sih. Ketika kita nanya tipikal ini. Kalau aku sih dulu tipikalnya yang penting dia cewek Batak, terus bisa bahasa Batak, terus tinggi. Puji Tuhan sih ya, dapet ya. Tadi udah ini. Pernah nggak sih punya pengalaman di kos atau selama di Batam tuh kemalingan barang-barang berharga? Kalau dibilang kemalingan sih di Batam ini nggak pernah Pak. Okay. Cuma kalau ditipu pernah. Ditipu kenapa itu? Jadi pernah kan waktu baru-baru sampai di Batam kan mau ngurus surat-surat kan kayak KTP, KK gitu. Aku nembak. Oke. Jadi ada orang minta harga sekian. Oke. Tapi nyatanya jadinya pun enggak. Oh. Duitnya dibawa kabur. Berapa itu waktu itu bayar KTP gitu? 2010 itu 300 lah Pak. Udah besar kali itu dulu 300 Pak. Kemarin Emmanuel ngurus KTP nembak? Sendiri. Oh, ngurus sendiri. Oh, bagus. Aku nembak berapa? 300 Pak, 2010 itu. Gitu ya. Dulu udah banyak kali tuh 300 Pak. Itu yang paling ini ya. Ketipu. Saya sih kalau ketipu belum sih. Ketipu apa aku ketipu ya? Pernah nggak ketipu ya? Kalau mau kemalingan pernah memang. Itu nyaris. Untungnya di kosan saya itu saya buat kunci rahasia cadangan. Jadi ketika orang itu nanti buka dari luar, dia tetap mengunci dari dalam. Jadi kalau misalnya aku mau keluar dari kamar itu, kita kan kos-kosannya kan kamaran kan. Nah, itu kebetulan jendelanya itu besi dan ada tralis. Jadi kalau misalnya keluar dari kamar itu nggak pernah tutup jendelanya karena kan ada tralisnya, mungkin dia masuk. Nah, jadi kadang-kadang masukkan tangan, kebetulan si pintunya itu dekat dengan jendela, jadi ada kunci begini. Ini pun kalau dia mau buka gembok, ya biasalah kamar kita rata-rata gembok-gembok gitu kan. Diputusin dia tetap nggak bisa. Itu sih itu triknya supaya nggak kemalingan. Kalau ketipu bisa tuh ditiru. Ya ditiru. Kalau ketipu, menurut kamu ketipu itu kayak gini nggak? Misalnya saya minjam uang. Johnny, saya minjam uang 300.000. Bulan depan saya ganti. Oke. Terus dirimu kasih 300.000. Coba kasih 300.000-nya misalnya. Kasih enggak Ecek? Iya. Enggak, ini bohong-bohongan. Kasih sep gitu, sep. Enggak usah dibuka, langsung aja tangan sep. 300.000. Terus saya bilang, nanti bulan depannya saya bayar tanggal 33 ya. Itu gimana? Nipu enggak itu? Bulan depannya? Ya kalau memang dia saya bayar tanggal 33. Ya itu baru mudeng dia. Kok jadi kaku matanya tadi loh. Ya karena tanggal 33 nggak ada ya. Itu nipu ya. Itu nipu. Aku nipu dan dia tertipu. Ya. Oke. BTW, bulan Februari nanti kita masuk Pilpres. Gimana? Sudah menentukan pilihan? Sudah. Oh sudah, dalam hati aja. Iya. Menurut kamu Emmanuel,
Kalau nentuin pilihan presiden di video kali ini gimana? Boleh nggak sih? Oh nggak usah. Yang penting sudah ya. Sudah. Apa sih tips dan trik menurutmu kalau misalnya bagi teman-teman yang masih bingung, kan kadang-kadang ada juga teman-teman kita tuh sebenarnya masih bingung pilih nomor 1, nomor 2 atau nomor 3. Apalagi selalu mengadakan debat-debat itu kan. Karena itu memang debat itu menentukan. Gitu. Menurutmu apa sih tips dan trik menentukan pilihan presiden di tahun 2024 ini? Februari ya? Tanggal berapa? Tanggal 14. Pas Valentine juga tuh, Pak. Oke. Kayak gimana tipsnya menurut? Tipsnya sih satu aja. Takutnya nanti kebanyakan. Oke, satu aja. Tipsnya itu bijak untuk memilih, lihat mana memang pilihan hati kita pas. Ya, jangan sampai kita salah memilih karena banyak juga yang janji manis rupanya saat bekerja nggak ada. Gitu. Baik. Oke. Ya, yang penting sudah punya pilihan lah kita ya. Nah, si Manul juga kemarin sudah buat kode, sudah punya pilihan. Dan kita juga sudah punya pilihan. Ya, mudah-mudahan teman-teman yang golput, ya jangan golput ya. Tanggal 14, teman-teman perantauan juga yang KTP-nya belum Kota Batam, bisa juga kan nyoblos? Bisa. Biasanya sih setelah jam 12 lewat. Setelah jam 12 siang biasanya gitu. Kemarin ada temen seperti itu. Tapi bagusnya dimanapun kalian berada hari ini dan status KTP-nya juga belum KTP Batam, nggak ada salahnya itu informasi sama RT RW terdekat. Paling utama. Jadi jangan pas di hari H juga kan. Nanti akan ada kesulitan-kesulitan yang mungkin nggak bisa diterelakkan. Jadi kalau bisa jauh-jauh hari, teman-teman mempersiapkan bagaimana caranya memilih presiden atau waktu pilpres itu walaupun kondisi KTP-nya belum Batam ya, belum KTP Batam. Baru satu lagi Pak. Setelah habis memilih presiden, jangan salah memilih pasangan. Oh iya, iya. Kemarin sih. Karena masih tanggal Valentine kan. Oh iya. Banyak orang memberi coklat, banyak memberi rupanya salah pilih pula kan. Iya. Yang dipilih cowok pula kan. Nanti takutnya desainnya pemilu nanti nggak merah putih, dia pink. Yeah. Tapi enggak lah, pasti ada merah putihnya lah. Jadi Joni ada kepikiran juga nggak kalau masuk partai politik? Kalau untuk itu pasti. Oh, kepikiran ya? Pikiran. Cuman sekarang yang jadi pertanyaan, partai mana yang mau menerima saya? Oh gitu. Kayaknya nggak masalah menerima sih. Tapi kalau misalnya dari banyak partai, menurutmu partai politik mana yang kayaknya dirimu kayak suka aja lah dulu, nggak usah perlu. Oh aku nggak suka ketuanya gini. Yang kira-kira suka partai politik apa sih? Partai politik pasti otomatis partai politik anak muda. Apa? Partai PSI. Oh, partai PSI ya. Kalau aku sih, kalau ditanya seperti ini, aku ada dua memang. Perindo sama PSI. Kalau aku ya. Oh ya, ini kita ngomong soal ini aja dulu ya. Ngomong soal partainya aja. Gak usah ngebahas lebih dalam ya. Oh jadi sudah, tapi kepikiran partai itu ya. Iya. Mantap. Ya mudah-mudahan nggak ada salahnya kan 5 tahun ke depan mempersiapkan diri, ya kan, seperti ada beberapa kawan kita kan udah ada poster-posternya di jalan ya kan. Ya bagi teman-teman yang merantau juga nggak ada salahnya juga bergabung ke komunitas yang bernuansa politik ya kan. Udah bernuansa rohani, ini ada bernuansa politik. Jadi kayak lebih berwarna sih komunitasnya. Pertanyaan kita habis nih. Kita closing. Menurutmu apa buat pesan-pesan buat anak-anak muda, terkhusus anak-anak muda yang sedang merantau di Kota Batam ini? Terserah deh, mau lewat tentang semangat atau apa sih pesan buat teman-teman kita anak-anak muda yang lagi merantau di Kota Batam. Silakan, Joni Jawa. Kalau pesan saya di Batam ini bijak-bijak dalam bergaul, terus perbanyak
pertemanan, karena dalam berteman itu banyak juga membantu kita dalam sisi mencari pekerjaan, dalam sisi kita posisi kita kesusahan, otomatis teman pertama yang akan membantu kita. Itu. Yang kedua, lebih perbanyak ke tempat rumah-rumah ibadat, karena di dalam rumah ibadat juga kita dikuatkan dalam sisi rohani dan dalam sisi pergaulan. Supaya was-was lah dalam bergaul ya. Jadi kalau sudah masuk dalam komunitas kerohanian ya, apapun agama teman-teman ya. Iya. Jadi ya bisa mengimbangi antara kehidupan sehari-hari, kehidupan sehari-hari dengan dan kehidupan rohani. Gitu. Oke, terima kasih Johnny Jawa. Kita minum dulu. Dari tadi nggak minum, baru sekali doang ya kan. Nah, sekali lagi terima kasih ya sudah datang. Waduh, saya yang banyak terima kasih Pak. Ya. Yang saya harapkan saya harusnya diundang, tapi karena jeda waktu lumayan banyak, kesibukan juga mungkin karena di akhir tahun ya kan. Ya. Akhirnya saya diundang juga gitu. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Johnny. Ya. Sukses selalu. Ya, sukses selalu. Oke. Salam buat keluarga. Oke.